Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, warga Tobati biasanya mengail ikan di halaman rumah mereka. Kekayaan laut telah menjadi sumber kehidupan bagi warga Tobati. Belum Sebagai ada rasa itu terima siapa? kasih kepada laut, warga Tobati selalu menjaga kelestarian lingkungan. Warga tidak diperbolehkan merusak habitat laut karena mereka yakin dan sadar jika laut dirusak, maka warga akan kehilangan kehidupan mereka. Kalau buat anak sekolah palingan Johnson harus dibutuhkan. Karena masa sih harus pakai perahu. Terus nanti bayar uang ojek lagi mahal. Ulang ke sana lagi, turun di terminal lagi, ulang sambung taksi lagi. Iya, iya. Maksudnya kan mungkin kan pemerintah kan bisa harus ada rumah kos kah begitu buat yang di kampung-kampung aja itu. Kayak bisa kita tuh bisa tinggal di rumah kos aja begitu, kayak rumah apa begitu buat orang yang di kampung kami. Keinginan Denny Hamadi dan Mercy Hamadi untuk membangun kampung halamannya menimbulkan sebersit harapan bahwa suatu hari nanti warga Tobati akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Sekarang memang belum terpikirkan oleh para generasi muda ini pembangunan seperti apa yang akan dilakukan untuk Tobati. Namun cita-cita para pemuda Tobati ini akan menjadi langkah awal bagi masa depan dan kelangsungan hidup Kampung Tua Tobati di Jayapura. Tvani Geraro, Tronten Beti Rote, Tvani Geraro, Tronten Beti Rote, Tvani Geraro, Tronten Beti Rote, Mahona nasib mahona, Tvani Geraro. Kampung Tobati tempat suku asli Jayapura berada di balik bukit di tengah laut. Kehidupan masyarakat di kampung laut ini sangat sederhana dan minim fasilitas. Sampan yang terbuat dari kayu besi dan Johnson atau perahu dengan menggunakan mesin bermotor menjadi alat transportasi utama bagi warga di kampung Tobati ini. Perahu seperti inilah yang menjadi alat transportasi bagi warga Kampung Tobati jika mereka ingin melakukan aktivitas menuju kota atau aktivitas di lingkungan tempat tinggal mereka yang berada di tengah laut. Rumah di kampung Tobati berbentuk rumah panggung yang berdiri di atas laut dan terbuat dari kayu besi. Jika warga Tobati ingin menikmati jalan darat, di depan rumah terdapat jembatan yang berfungsi sebagai jalan penghubung antara rumah warga. Jembatan tersebut juga berfungsi sebagai dermaga bagi perahu milik warga. Dan di jembatan itu jugalah biasanya tempat bercengkerama antar warga Tobati. Warga masih memasak dengan menggunakan tungku dan kayu bakar. Di Tobati memang sudah ada fasilitas jaringan listrik untuk menerangi kampung dan rumah-rumah warga pada malam hari. Namun untuk fasilitas air bersih masih belum tersedia. Padahal di kampung sudah tersedia tangki air dan pipa untuk menyalurkan air.
Namun pipa dan tangki air tersebut masih belum bisa digunakan. Sehingga untuk mendapatkan air bersih, warga kampung harus membawa ember atau jerigen milik mereka ke tengah laut untuk mengambil air. Tidak jauh dari perkampungan terdapat tangki sumber air bersih yang disediakan oleh pemerintah daerah. Air dari tangki tersebut disalurkan melalui pipa besi yang menjorok bebas ke tengah laut. Dalam kesehariannya, warga Tobati menjalani hidup sebagai nelayan. Mereka mencari ikan di laut yang berada di sekeliling tempat tinggal mereka. Untuk menangkap ikan, warga Tobati melakukan dengan cara tradisional. Mereka hanya menggunakan sumpit, tombak, atau jala. Agak gini, agak gini, agak gini. Agak ke atas supaya terang. Sabar. Umumnya warga Tobati mencari ikan pada siang hari. Namun sebagian dari mereka ada juga yang menangkap ikan pada malam hari dengan menggunakan sampan dan lampu petromax sebagai alat penerangan. Mereka berkeliling laut, tombak digunakan sebagai senjata untuk menangkap ikan. Untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, warga Tobati biasanya mengail ikan di halaman rumah mereka. Kekayaan laut telah menjadi sumber kehidupan bagi warga Tobati. Sebagai rasa terima kasih kepada laut, warga Tobati selalu menjaga kelestarian lingkungan. Warga tidak diperbolehkan merusak habitat laut, karena mereka yakin dan sadar jika laut dirusak, maka warga akan kehilangan kehidupan mereka. Inilah Kampung Tobati. Kemajuan kehidupan perkotaan Jayapura tidak membuat kampung ini menjadi hilang. Kampung ini tetap ada. Hingga kini, sekitar 57 kepala keluarga masih tinggal di tengah laut di Kampung Tobati ini. Warga Tobati masih hidup dengan kesederhanaan dan masih menjunjung nilai-nilai tradisional yang mereka miliki. Matahari terbit, itulah arti sejati nama Kampung Tobati. Kampung ini dulunya bernama Tebadi. Kampung yang berada di sekitar 7 km selatan kota Jayapura ini kini hanya berpenduduk sekitar 200 orang. Pinang itu sih ini teman-teman kemarin kan tak sempatnya ya ada. Di Kampung Tobati terdapat 2 buah para adat, yaitu lahan terbuka bagi para tokoh adat bersama warga untuk bermusyawarah. Di tempat yang sakral ini, warga dilarang melakukan tindakan tidak terpuji. Di tempat inilah jika ada permasalahan, keputusan diambil. Para adat ini mewakili kekuasaan dari 2 Ondoafi Kampung Tobati. Secara adat, Kampung Tobati dipimpin oleh 2 orang Ondoafi atau pimpinan kepala suku, yaitu Ondoafi Besar Tobati Enggros dan Ondoafi Tobati Laut Ireu. Kedua Ondoafi ini menaungi 12 kepala suku. Kampung kecil yang merupakan cikal bakal kota Jayapura ini kini telah menjelma menjadi sebuah kota yang ramai. Hiruk-pikuk aktivitas kehidupan perkotaan menjadi keseharian kota yang dulunya bernama Hollandia ini.
Kenapa duduk di atas ini? Kini penduduk kota Jayapura diperkirakan telah mencapai lebih dari 200.000 orang. Tidak sedikit dari warga Tobati yang mencari nafkah di ibu kota provinsi Papua ini. Bagi warga Tobati yang merantau keluar kampung, tidak akan pernah melupakan kampung halamannya. Mereka tetap kembali ke Tobati untuk berkumpul dengan sanak keluarganya, terutama pada saat hari-hari besar. Rumah dan kampung halaman adalah istana bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya.